Tidak semua orang memulai hidup dengan keadaan yang mudah. Sebagian dari kita bangun setiap pagi dengan satu pikiran sederhana. Hari ini cukup atau tidak? Bekerja keras, menghabiskan tenaga, menukar waktu. Lalu uang datang. Dan seperti biasa, uang itu pergi lagi. Begitu saja. Cerita ini bukan tentang orang kaya, bukan tentang mereka yang lahir dengan modal besar. Ini cerita tentang orang biasa, orang yang hidupnya sangat mirip dengan kita. Dia bekerja, dia berusaha, dia bertahan. Tapi setiap bulan hasilnya selalu sama. Uang masuk, uang habis. Tidak ada sisa, tidak ada arah. Sampai suatu hari, setelah menahan diri cukup lama, orang ini berhasil mengumpulkan 1 juta rupiah. Bukan hasil bisnis, bukan hasil investasi, hanya hasil menahan keinginan, menunda kesenangan, mengorbankan kenyamanan kecil. 1 juta rupiah, jumlah yang sering kita anggap terlalu kecil, tidak berarti mudah habis. Tapi orang ini tidak. Dia berhenti, dia diam, dia berpikir. Untuk pertama kalinya, dia tidak bertanya, uang ini mau dipakai apa? Dia bertanya sesuatu yang jauh lebih dalam. Uang ini bisa aku jadikan apa? Karena saat itu dia sadar satu hal penting. Selama ini, dia selalu bekerja untuk uang. Tapi uang tidak pernah bekerja untuk dirinya. Setiap hari tenaganya habis, waktunya terkuras, pikirannya lelah. Tapi hidupnya tidak bergerak. Masalahnya bukan karena dia malas, bukan karena dia bodoh. Masalahnya adalah uang selalu diperlakukan sebagai alat belanja. Datang, dipakai, habis. Uang kecil selalu dibunuh sebelum sempat hidup. Sejak hari itu, 1 juta rupiah ini tidak lagi dianggap uang belanja. Uang ini dianggap sebagai alat untuk memulai perubahan kecil. Dia tidak bermimpi besar, dia tidak ingin kaya dulu. Tujuannya hanya satu, membuat uang ini tidak mati. Langkah pertamanya bukan investasi rumit, bukan trading, bukan janji cepat kaya. Karena dia tahu orang yang baru belajar berjalan tidak boleh dipaksa berlari. Dia mulai dari hal yang paling dekat dengan kehidupan nyata, lingkungan sekitarnya, orang-orang di sekelilingnya, kebutuhan sehari-hari. Dia memperhatikan sesuatu yang sederhana. Orang tidak selalu butuh barang mahal, tapi orang selalu butuh barang yang habis dipakai, sesuatu yang dibeli lagi dan lagi. Dari situlah uang itu mulai diputar. Bukan besar, bukan cepat, bukan spektakuler. Keuntungannya kecil, kadang sangat kecil. Ada hari di mana dia merasa semua ini sia-sia, karena hasilnya tidak seperti cerita sukses di internet. Tapi dia bertahan, bukan karena yakin akan kaya, tapi karena dia tahu, jika berhenti, uang ini akan mati seperti sebelumnya. Hari demi hari, dia belajar. Belajar dari kesalahan kecil. Belajar dari barang yang tidak laku. Belajar dari harga yang salah. Dari waktu yang tidak tepat. Dia tidak belajar dari teori. Dia belajar dari kenyataan. Dari uang yang benar-benar keluar dan benar-benar kembali. Pelan-pelan, uang itu mulai hidup. Uang itu kembali, bukan sekali, tapi berulang. Bukan besar, tapi konsisten. Dan disinilah banyak orang salah paham. Uang tidak perlu besar untuk bekerja. Uang hanya perlu arah. Ketika aliran kecil itu mulai stabil, dia tidak mengubah gaya hidup, tidak membeli apapun yang baru, tidak pamer, tidak berburu-buru. Dia memisahkan keuntungan kecil itu. Karena mencampur uang kerja dengan uang konsumsi adalah cara tercepat menghancurkan sistem. Sebagian uang disimpan dengan aman, bukan untuk kaya, tapi agar uang itu tidak diam. Hidupnya belum berubah drastis, belum bebas, belum kaya, masih bekerja, masih berjuang. Tapi satu hal berubah total. Dia tidak lagi panik setiap kali uang menipis, karena uangnya punya arah. Uang itu mulai membantu hidupnya, sedikit demi sedikit. Inilah arti uang yang bekerja sendiri.
bukan berarti kita berhenti bekerja, tapi beban hidup tidak lagi ditanggung sendirian. Waktu tidak lagi sepenuhnya ditukar dengan uang. Tahun pertama tidak ada keajaiban, tidak ada lonjakan, tidak ada cerita viral, tapi ada perubahan yang jauh lebih penting. Cara berpikirnya berubah, cara melihat uang berubah. Dia tidak lagi meremehkan uang kecil, karena dia tahu uang kecil yang diperlakukan dengan benar bisa mengubah arah hidup. Cerita ini bukan tentang 1 juta, cerita ini tentang keputusan. Keputusan untuk berhenti menghabiskan uang tanpa arah. Keputusan untuk bersabar saat hasil belum terlihat. Karena kebebasan finansial tidak dimulai dari uang besar. Ia dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Dan mungkin sekarang kamu sedang mendengar ini sambil berpikir, kalau saja aku punya lebih. Tapi pertanyaan sebenarnya bukan itu. Kalau kamu punya 1 juta hari ini, apakah kamu akan membunuhnya? Atau mengajarinya bekerja, karena uang yang bekerja tidak lahir dari keberuntungan. Ia lahir dari disiplin, dari kesabaran, dari keputusan kecil yang diulang setiap hari. Dan semua perubahan besar selalu dimulai dari uang kecil yang tidak disia-siakan. Tapi perjalanan ini tidak berhenti di situ. Karena setelah uang mulai bergerak, tantangan yang sebenarnya baru muncul. Banyak orang gagal bukan saat memulai, tapi saat uang mulai bertambah sedikit. Di fase ini, godaan datang pelan-pelan. Bukan dalam bentuk mewah, tapi dalam kalimat sederhana. Lumayan juga, bolehlah dipakai sedikit. Besok juga bisa mulai lagi. Orang ini hampir tergelincir beberapa kali. Tapi dia ingat satu prinsip sederhana yang menyelamatkan segalanya. Uang yang sedang belajar bekerja tidak boleh dipaksa menghidupi gaya hidup. Karena uang kecil punya satu kelemahan besar. Ia mudah patah. Sekali diambil tanpa perhitungan, alur kerjanya rusak dan harus dimulai dari nol lagi. Maka dia membuat aturan yang sangat ketat untuk dirinya sendiri. Modal adalah modal. Keuntungan adalah alat, bukan hadiah. Keuntungan kecil tidak dihabiskan, tapi diputar kembali. Bukan dengan mimpi besar, tapi dengan logika sederhana. Jika 1 juta bisa berputar sekali, maka 1.200.000 harus bisa berputar 2 kali. Bukan dengan menambah risiko, tapi dengan memperluas hal yang sudah terbukti. Dia tidak mencari ide baru, dia tidak lompat ke bisnis lain, dia tidak tergoda tren. Dia hanya bertanya satu hal. Apa yang kemarin laku dan bisa diulang hari ini? Karena dalam kehidupan nyata, uang bekerja bukan karena ide cerdas, tapi karena pengulangan. Setiap rupiah yang kembali dicatat. Bukan untuk pamer, tapi untuk sadar. Sadar dari mana uang datang dan kemana uang pergi. Di titik ini, dia mulai memahami perbedaan paling penting yang jarang diajarkan siapapun. Penghasilan dan sistem bukan hal yang sama. Penghasilan adalah hasil, sistem adalah mesin. Selama ini dia hanya mengejar hasil, kerja lebih keras, jam lebih panjang, tenaga lebih banyak. Tapi sekarang dia membangun mesin kecil. Mesin yang mungkin belum menghasilkan banyak, tapi tidak tergantung pada emosinya. Dia sakit, uang tetap berputar. Dia lelah, uang tetap bergerak. Bukan karena besar, tapi karena terstruktur. Di bulan-bulan berikutnya, uang itu tumbuh bukan secara dramatis, tapi konsisten. 1 juta menjadi 1,5, 1,5 menjadi 2. Bukan tanpa masalah. Ada barang yang rusak, ada orang yang tidak bayar, ada hari tanpa penjualan. Tapi sekarang kerugiannya tidak mematikan, karena sistemnya sudah bernafas. Disinilah uang benar-benar mulai bekerja sendiri. Bukan karena tidak disentuh, tapi karena tidak lagi bergantung pada tenaga penuh. Dia hanya mengarahkan, mengontrol, mengoreksi. Seperti petani yang tidak memaksa padi tumbuh lebih cepat. Dia hanya memastikan air cukup, tanah sehat, dan hama dijaga. Uang bekerja dengan cara yang sama. Dan satu kesadaran besar akhirnya muncul. Kebebasan finansial bukan tentang berapa besar uangmu, tapi seberapa lama uangmu bisa hidup
tanpa kamu harus menghidupkannya setiap hari. Orang ini belum kaya, belum berhenti bekerja. Tapi sekarang dia punya pilihan. Pilihan untuk tidak panik, pilihan untuk tidak terpaksa, pilihan untuk menolak pekerjaan yang merusak harga diri. Karena ada aliran kecil yang menopang hidupnya. Dan aliran kecil itu berasal dari satu keputusan yang dulu terlihat sepele. Tidak menghabiskan 1 juta rupiah. Banyak orang menunggu modal besar untuk berubah. Padahal yang dibutuhkan hanya satu hal. Keberanian untuk memperlakukan uang bukan sebagai pelarian, tapi sebagai alat. Jika kamu mendengar ini dan merasa hidupmu mirip dengan cerita ini, itu bukan kebetulan. Karena cerita ini bukan tentang dia. Cerita ini tentang siapapun yang lelah berlari di tempat. Tentang siapapun yang ingin uangnya berhenti menjadi musuh dan mulai menjadi partner hidup. 1 juta tidak akan mengubah hidupmu dalam semalam. Tapi 1 juta yang diperlakukan dengan benar bisa mengubah arah hidupmu selamanya. Karena uang yang bekerja tidak diciptakan oleh keajaiban. Ia diciptakan oleh kesabaran yang tidak banyak orang mau menjalaninya. Dan jika hari ini kamu memilih untuk tidak menghabiskannya, maka hari itu adalah hari uangmu mulai bekerja untukmu, bukan sebaliknya.